Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kipas angin katanya tidak mau berputar ya. Ini untuk mereknya sendiri apa ya? Untuk bodi sih Miyako ya, tapi untuk bagian penutupnya itu dia Sekai. Oke, kita akan coba saja ya, bagaimana apakah dia mau berputar atau tidak. Kita coba hidupkan. Nah, kita pegang di sini, dia masih ada getaran, masih ada dengungan ya. Tapi memang baling-baling tidak mau berputar, dia hanya bergerak sedikit saja, lihat ya. Dan ini masih bergetar. Nah, untuk kasus seperti ini ya, jadi kipas angin tidak bisa kita jumper ya. Tidak bisa kita jumper karena masih ada getaran atau masih ada dengungan ya. Jika kita jumper di bagian belakang seperti biasa, ini berbahaya. Nah, ini permasalahan ada di bosing ataupun di asnya. Jadi nanti akan kita coba cek apakah bosing dan asnya itu masih bagus atau perlu kita ganti. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu. Nah, setelah saya bongkar ternyata untuk dinamonya sudah berbeda ya. Ini nampaknya sudah ganti, sudah pernah diganti dinamonya. Untuk warna kabelnya seperti ini ya. Ini dinamo apa ya? Yang tahu coba bisa tolong di komen ya. Nah, yang penting kipas ini masih berdengung. Jadi walaupun apapun mereknya, jika kipas angin masih berdengung atau bergetar, berarti masih hidup ya keadaannya. Dan ini tidak bisa kita jumper. Nah, kita akan periksa di bagian as ataupun bosingnya. Jadi kita akan bongkar bagian di dinamo ini. Kita bongkar semua. Dan buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Jangan lupa juga di share ya. Jika Anda suka dengan videonya, jangan lupa di like. Oke, saatnya kita bongkar. Nah, lihat ya, di sini terlihat untuk bagian asnya sudah menghitam. Dan ini nampaknya dinamo ini sedikit lembab ya. Ini bahaya nih karena dia mungkin terlalu banyak memberikan pelumas. Nah, ini sangat lembab, bagian spoolnya sampai terkena minyak ya, kecepretan minyak. Mungkin karena terlalu banyak memberikan pelumas. Nah, kita akan pastikan terlebih dahulu untuk as ini apakah sudah aus atau sudah terkikis atau masih rata ya. Walaupun di sini sudah menghitam, tapi terlihat saya pegang di sini masih halus atau masih rata. Jadi nanti akan coba kita bersihkan saja. Kita berikan sedikit pelumas, lalu kita bersihkan menggunakan amplas yang halus. Nah, ini penting buat Anda yang ingin mengganti bosing ya, atau ingin membuat kipasnya normal kembali. Jika asnya sudah menghitam, Anda amplas dengan menggunakan amplas yang halus, sehingga nanti dia akan putih kembali seperti semula. Di bagian belakang masih aman sih ini, tapi tidak ada salahnya kita bersihkan juga. Kita amplas juga sedikit. Nah, jangan lupa pastikan ya untuk as ini masih bagus, tidak aus atau tidak terkikis. Oke, setelah asnya masih bagus, saatnya kita akan coba untuk cek bagian bosingnya. Pertama kita coba bagian depan terlebih dahulu ya. Kita coba bersihkan. Nah, saran saya jika memang Anda bermasalah dengan bosingnya nanti memang oblak atau sudah aus, silahkan Anda ganti dengan yang baru, atau yang paling mantap diganti dengan bearing. Ya, kita coba cek apakah dia bergoyang. Nah, di sini bagian depan goyang ya. Nah, lihat ya. Walaupun sedikit ya, walaupun bergoyangnya sedikit atau oblaknya sedikit, ini berbahaya. Nah, terlihat ya, ada celah sedikit yang bisa mengakibatkan nanti debu masuk ke dalam celah ini dan membuat kipas ini macet kembali. Jadi percuma Anda bersihkan, tapi keadaan bosingnya sudah aus, biasanya kipas tidak akan bertahan lama. Kita akan bandingkan nanti dengan bosing yang baru ini. Nah, lihat ya, yang baru ini dia tidak ada celah atau tidak goyang sama sekali. Nanti kita akan coba buka ya untuk bagian bosing depan ini. Nanti kita cek. Nah, untuk membukanya kita siapkan obeng min. Nah, di sini bisa kita congkel. Untuk bentuk seperti ini kita congkel. Nah, jika memang dia terlalu kencang atau presannya terlalu kencang, kita ketok terlebih dahulu ya dari bagian luarnya. Bagian lubang pengunci kita pasangkan obeng, tinggal kita ketok sedikit. sampai nanti
dari atas atau dari dalam nanti dia terangkat. Jadi memudahkan kita untuk mencongkel. Nah, seperti ini dia sudah terangkat sedikit, kita congkel pun jadi lebih mudah. Oke, ini kita lepas terlebih dahulu. Nah, kita akan bandingkan dengan bushing agar lebih jelas dengan bushing yang tadi yang baru ya. Ini yang lama atau bushing pada kipas. Anda lihat ya, perhatikan. Nah, lihat, ini agak ngeblur. Sebentar. Nah, lihat ya, perhatikan. Nah, ada celah ya, ada goyang oblak. Artinya bushing ini sudah tidak bisa kita gunakan. Nah, lihat untuk yang baru, dia tidak ada celah sama sekali. Seperti itu ya. Nanti kita cek yang bagian belakang juga. Kita akan pasang terlebih dahulu untuk pergantian bushing bagian depan. Nah, ini jika memang Anda tidak bisa mengupgrade dengan bearing, berarti Anda lakukan hal ini. Tapi jika memang Anda bisa atau mempunyai bearing dengan nomor kode bearingnya 608 atau 688, untuk lebih mudahnya silahkan Anda upgrade saja menggunakan bearing. Karena jika menggunakan bearing, kipas angin tentunya akan lebih awet dan juga putarannya akan lebih lancar dan juga lebih kencang ya. Nah, tinggal kita pasang untuk bagian bushingnya. Di sini saya press menggunakan baut ukuran 12 supaya benar-benar kencang ya. Lalu tinggal kita kunci kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda harus bisa membedakan kipas angin mana yang mati total ataupun kipas angin yang masih hidup tapi dia hanya berdengung ataupun hanya bergetar. Oke, saatnya kita cek bagian bushing belakang. Apakah bushing belakang juga harus kita ganti atau memang masih bisa kita gunakan. Kita coba. Nah, ini masih bagus, dia tidak ada celah yang oblak ya. Artinya bushing bagian belakang masih bisa kita gunakan ya, tinggal kita bersihkan saja. Nah, ini jangan pernah Anda beranggapan kenapa tidak sekalian diganti. Ini menurut saya gitu ya, menurut saya sendiri kita akan ganti apa yang memang harus diganti ya. Tapi jika memang masih bisa digunakan ya tidak akan kita gunakan, kecuali memang si pemilik minta ganti semua ya, mungkin akan saya ganti semua. Bahkan jika si pemilik minta diganti atau di upgrade menggunakan bearing pun pasti akan saya lakukan. Oke, setelah kita pastikan sudah bagus, saatnya kita pasang. Nah, ini penting, jangan terlalu banyak memberikan pelumas. Jadi tetap kita berikan pelumas tapi sedikit saja atau secukupnya ya. Jika terlalu banyak memberikan pelumas, yang ada nanti pelumas itu akan kotoran akan mudah merekat di pelumas ya, karena akan terlalu banyak. Nah, seperti ini kita pasang. Untuk bagian depan pun sama, kita berikan sedikit saja pelumas. Jangan sampai terlalu banyak ya, nanti bisa seperti ini. Ini agak sedikit lembab ini bagian spoolnya. Takutnya nanti malah korslet ataupun malah lebih cepat korosi karena dia basah ya keadaannya. Oke, saatnya akan kita pasang ya. Kita akan pasang kipas angin ini. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah kita pasang kembali bagian baling-balingnya. Nah, ini sudah saya pasang, hanya saya ganti bushing bagian depan dan juga kapasitornya. Ternyata dia tadi sudah sudah melendung seperti ini. Akhirnya saya ganti juga. Jadi jika Anda nanti mempunyai masalah, sudah Anda bersihkan tapi masih pelan atau putarannya, Anda ganti saja ukuran Anda ganti kapasitornya dengan yang baru ya. Tentunya nanti akan lebih maksimal lagi putarannya. Nah, lihat ya, jika tadi tidak mau berputar, sekarang sudah mau normal kembali. Oke ya, semoga bermanfaat. Kita hanya ganti bagian bushing dan juga kapasitornya karena memang kapasitornya sudah melendung.
Oke, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.